Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat datang semuanya ke 21 hari puasa Daniel. Hari ini hari kelima. Selama 21 hari kami akan mencari de baptis dengan Roh Kudus. Dan pasti Tuhan akan memberkati kami. Ketika Anda menggosongkan diri Anda dari hal-hal duniawi dan mengisi diri Anda dengan pikiran Tuhan, ada perubahan di dalam diri Anda. So, pikiran dari depresi, ketakutan, kompleks, singkatnya, semuanya digantikan oleh pikiran Tuhan. Orang tersebut menjadi orang yang kuat dan positif. Dia masih bisa menghadapi tantangan, tapi dia tidak akan takut karena dia tahu siapa Tuhan dalam dirinya. Sebab ini, kami mengundang semua orang untuk berpartisipasi dalam puasa Daniel yang kami mulai hari Minggu lalu, 1 Agustus, dan kami akan berakhir pada 21 Agustus. Karena tiba-tiba Anda menemukan diri Anda penuh dengan rasa tidak aman, ketakutan, keraguan, tetapi Anda adalah orang Kristen. Tetapi meskipun memiliki agama, di saat-saat sulit Anda merasa putus asa dan bahkan ingin mencari Tuhan, pergi ke gereja, etc. Yang benar adalah bahwa Anda memiliki informasi tentang Yesus, tetapi Anda tidak pernah benar-benar mengenalnya. Karena hanya orang yang dibaptis dengan Roh Kudus yang dapat mengenal Tuhan dan berdiri teguh sampai hari kembalinya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus kita. Jadi, berpartisipasilah dalam puasa rohani ini dengan segenap kekuatan Anda. So, matikan TV, hindari menonton berita, mulailah membaca Alkitab setiap hari. Sisihkan waktu dalam hari Anda untuk menyendiri dengan Tuhan dan berdoa. Bukan untuk meminta berkat materi, tetapi untuk menyembah Dia dan menerima Roh-Nya. Amin. Mulailah hari ini dengan visi ini, dan tentu saja selama 21 hari Roh Kudus akan mengunjungi Anda dan memenuhi Anda dengan hadiratnya. Amin. Dan jika Anda memiliki keraguan tentang Roh Kudus dan Anda mau kami membutuhkan bantuan Anda, kirimkan pertanyaan Anda ke nomor WhatsApp kami, dan di program hari berikutnya kami akan membaca pertanyaan Anda dan menjawabnya. Oke? So, hari ini kita akan menjawab pertanyaan Ibu Selvi dari Surabaya, dia tinggal Surabaya. Oke? So, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ke WhatsApp kami +62 813-8873-3409. Lagi, +62-873-8873-3409. Amin. So, mari kita lihat tanya sekarang dari ibu ini. Salom Pak Pendeta, apa artinya memadamkan Roh Kudus itu? Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk pertanyaan Anda. Oke.
ketika Alkitab menggunakan kata memandangkan, Alkitab berbicara mengenai memandangkan api. Okay? So, ketika orang-orang percaya menggunakan perisai iman sebagai bagian dari persenjataan Allah, mereka menggalakkan kuasa panah api dari iblis. Kristus, Tuhan, dia menggambarkan neraka sebagai tempat di mana apinya tidak akan pernah padam. So, demikian juga Roh Kudus adalah api yang berdiam dalam diri setiap orang percaya. Dia ingin mengungkapkan dirinya dalam tindakan dan sikap kita. Okay? So, ketika orang percaya tidak mengizinkan karya Roh Kudus terlihat nyata dalam perbuatan mereka, atau ketika kita melakukan apa yang kita tahu itu salah, pada waktu itulah kita sedang menekan roh. Okay? So, kita tidak mengizinkan Roh Kudus mengungkapkan dirinya dengan cara yang diinginkannya. Okay? So, untuk memahami apa artinya mendukakan roh, pertama-tama kita harus memahami bahwa ini karakter dari satu kepribadian. Okay? So, hanya satu pribadi yang dapat didukakan. Karena itu, Roh Kudus pastilah satu pribadi sehingga bisa memiliki perasaan semacam ini. Begitu kita memahami aspek ini, kita bisa lebih memahami bagaimana Roh Kudus didukakan, karena kita juga berduka. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Oke? Kita dapat mendukakan Roh Kudus dengan bertindak seperti orang yang belum percaya, dengan menyerah kepada natur dosa kita, dengan berdusta, dengan kemarahan, dengan percabulan. So, mendukakan Roh Kudus itu ketika kita melakukan hal yang berdosa, baik melalui pikiran dan perbuatan, maupun melalui pikiran saja. Baik memandangkan dan mendukakan, roh memiliki dampak yang sama. Okay? Kekuatannya menghalangi seseorang untuk beribadah. Okay? Mengerti? Okay, so mari kita baca ayat Alkitab ini. Anda akan belajar terbaik. Anda akan mengerti terbaik. Di kitab Efesus bab 4 dan di ayat 29 Alkitab berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. So, jadi jika Anda telah menggunakan mulut Anda untuk mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan Tuhan, Roh Kudus berduka. Dia menjadi sedih dengan Anda. Dan jika Anda adalah orang yang mengaku dibaptis dengan Roh Kudus, tapi terus-menerus menggunakan mulut Anda untuk mengucapkan kata-kata yang tidak membangun, sedikit demi sedikit Roh Kudus akan menarik diri dari Anda. Itulah sebabnya banyak orang Kristen bersikap dingin dalam iman mereka. Mungkin Anda menjadi dingin karena Anda biarkan mulutmu tidak
memuliakan Tuhan tapi memuliakan setan dengan kata-katamu. Karena mereka bersikeras untuk terus melakukan atau berbicara seperti dulu, sebelum dia menerima Yesus sebagai penyelamat. So, oleh karena itu, latihan pembersihan rohani untuk hari ini adalah meninggalkan masa lalu, yaitu meninggalkan sikap, pikiran, dan perasaan yang Anda miliki di masa lalu. Mengerti? So, mari kita terus membaca. Selama puasa Daniel ini, mulut kita akan memuliakan Tuhan setiap hari melalui doa-doa kita saat kita menguduskan diri untuk menerima rohnya. Tetapi, bagaimana seseorang dapat mengharapkan untuk menerima rohnya jika mulutnya juga digunakan untuk gosip, kebohongan, mengumpat orang lain, dan menyanyikan lagu-lagu yang tidak pantas? Anda harus periksa. Mungkin ini adalah benar di dalam hidup Anda. Anda harus lihat. Dan untuk tidak pernah mengucapkan kata-kata yang akan mendukakan Roh Kudus, tidak hanya selama puasa Daniel, tapi sampai akhir hidup kita. Oke? So, percaya ini. Percaya Tuhan mau memberkati Anda. Oke? Oleh karena itu, latihan pembersihan rohani untuk hari ini adalah meninggalkan masa lalu, yaitu meninggalkan sikap, pikiran, dan perasaan yang Anda miliki di masa lalu. Amin. Mari kita baca nasihat hari ini. Mari kita baca nasihat. Dan nasihat pembersihan rohani adalah masa lalu Anda. Kita semua memiliki kenangan indah tentang masa lalu dan masa kecil kita. Tapi ada hal-hal tertentu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak layak untuk dipikirkan. Jika Anda terikat pada sesuatu yang telah dilakukan orang lain kepada Anda, kesalahan yang Anda buat sehingga Anda tidak dapat memaafkan diri sendiri, atau sesuatu yang tidak akan membiarkan Anda pergi, inilah saatnya untuk melepaskannya sekali dan untuk selamanya. Oke? Mengerti? So, tinggalkan kehidupan lama Anda dan mulailah hari ini untuk hidup dalam kehidupan baru bersama Tuhan Yesus. Oke? Jangan hilangkan Roh Kudus dalam dirimu, tapi hidupkan kembali imanmu dengan lewat mencari Tuhan. Oke? Jika Anda mencari Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan akan perbarui iman Anda. Oke? Anda punya satu kesempatan sekarang untuk datang dekat Tuhan. Sekarang mari kita mencari Tuhan. Tuhan persiapkan jiwamu untuk mencari Tuhan. Kami akan mencari Tuhan sekarang di awal hari ini, dan dengan kuasa ini Anda bisa berterus hari ini dengan pikiran Tuhan di dalammu. Oke? Tutup mata dan konsentrasi. Mari kita berdoa sekarang dengan segenap hati kami. Mari kita mencari Tuhan. Tutup mata. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, di saat ini kami masuk di hadirat-Mu, tapi saya tidak masuk di hadirat-Mu sendirian. Bukan. Saya masuk di hadirat-Mu bersama orang ini. Orang ini dia haus pada menerima Roh Kudus, Tuhan. Dia tidak bersumpah, tapi di dalam hati dia, niati di hati dia mau merubah, Tuhan. Dia mau meninggalkan dosa dia mau berhenti berdosa, dan dia mau mulai berjalan di jalan Anda. Dia mau membersihkan hidup dia.
Sebab ini Tuhan, di saat ini kami buka mulut kami padamu, kami buka hati kami padamu, dan kami minta padamu di saat ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, datanglah dan sentuhlah hati kami, perbarui hidup kami. Semoga semua orang di saat ini yang mencari Engkau bersama kami sekarang, semoga Engkau sentuhlah hidup mereka dan bersih mereka dari dosa, dan berikan pada orang ini hidup yang baru Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak ada sukacita, kami tidak ada kedamaian, kami kosong tanpa Engkau Tuhan. Mungkin orang ini dia merasa kosong, tapi Engkau bisa penuh hati dia sekarang. Dalam nama Yesus Kristus, sentuhlah jiwa dia di saat ini. Teman-teman saya, Tuhan mau mendengar suaramu. Sekarang buka mulut Anda, buka hati Anda, dan berbicara dengan Tuhan sekarang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, mendengarkan doa kami. Ya, di saat ini teman-teman saya, dimanapun kamu berada sekarang, terimalah baptis Roh Kudus. Dia akan kunjungi Anda, dan dia akan penuh jiwamu. Terimalah sukacita di dalam hatimu sekarang. Terimalah kedamaian. Di saat ini Roh Kudus dia penuh jiwamu. Haleluya. Ya, dia ampuni dosamu, dan dia memperkuat Anda sekarang. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah Roh Kudus. Ya, memuji Tuhan dengan segenap hatimu sekarang. Haleluya Tuhan. Kami puji namamu selama-lamanya, karena hanya Engkau layak dipuji dan layak disembah. Kami tidak ada Allah lain tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus penuh orang ini, rangkul orang ini dalam nama Yesus Kristus. Jika Anda setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Anda sudah diberkati. Percaya Tuhan dia sudah mendengar suaramu, dan dia sudah akan mulai bekerja di hidupnya. Sebab ini tetap mencari Tuhan. Ok? Gunakan 21 hari ini untuk datang dekat Tuhan, untuk mencari dia. Jangan menolak kesempatan ini Tuhan memberikan padamu untuk datang dekatnya. Amin? Sebab ini saya mau undang mereka untuk datang pada gereja di hari Jumat. Hari Jumat kami ada kami adalah pertemuan untuk pembebasan rohani. Jika Anda menderita dengan depresi, insomnia, nasib buruk, Anda lihat ghost, né? Anda lihat Anda lihat ghost, Anda mendengar suara, mungkin Anda lihat melihat hantu. So, mungkin Anda korban dari sihir. Datanglah hari Minggu ini, bergabunglah kami di Saksi Life Center. Puji Tuhan, gereja kami sudah dibuka lagi. Ya, kami ikuti protokol kesehatan tentu saja, tapi gereja sudah dibuka. Kami hanya bisa biarkan 20 orang, tapi datang ke hari Minggu 6:30 sore adalah ibadah malam, dan kami ada ibadah pagi juga 11 pagi. Tapi ibadah raya adalah hari Jumat adalah 6:30 sore. Datanglah, ok?
Oke, matanglah. Dan hari Minggu kami akan memberkati semua keluarga. Mungkin keluarga dalam rumah tidak ada que da manhã, anda punya banyak masalah di keluargamu. Datanglah hari Minggu kami akan berdoa untuk Tuhan dia membersihkan keluargamu dari apapun kutukan. Amém? Jika anda mau berkat pada keluargamu, pada suami, istri, anakmu, bergabunglah bersama kami hari Minggu 10:30 pagi. Alamat kami adalah Succeeding Life Center, Jalan Dr. Susilo 3, nomor 12, Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat. Gereja kami dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel 88 dan depannya Alfamart, di samping restoran Bakmi Ayam Aceh. Amin. Bergabunglah pada kami. Bisa hari Jumat atau hari Minggu datang, karena pasti Tuhan akan berkati anda. Oke? So, sampai jumpa besok. Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye bye. God bless you. My name is Sashana Forbes and I received the Holy Spirit. I'll get so angry where I begin to disrespect my mom, disrespect my siblings, because my dad was the only type of authority in my life. So when he passed, it felt like, okay, no one can talk to me anymore and no one really cares. I came over to this country with my mom, and a couple years passed and I learned that my father had died, and that was very difficult for me to handle because I never even got to see him. That led me to seeking attention elsewhere. So I used to seek attention from boys more frequently now because I never used to do that. I used to get involved with smoking weed, which that was never me, and drinking alcohol. I didn't do it excessively, but that was not me. And even wearing revealing clothing, seeking that attention, it required me to feel some type of happiness. Okay, somebody wants me, somebody likes me. I would also have episodes with my family members where I would get so angry for the littlest things, literally. I began to disrespect my mom, disrespect my siblings. My mind literally became absolutely blank. I didn't know what I was gonna do next. I didn't know even if I wanted to do something, I didn't know how I would go through with doing so. I didn't know who to ask for help. And that led me in a state of depression, I would say, because when you see no moving forward for your life, when you see no purpose of your life begins to feel like nothing. It feels like you are worth absolutely nothing. And that's literally the mindset I had for many years. I got invited to the UCKG through a college friend. She had invited me to the youth group and I didn't really like it, so I ended up leaving. Then years later, this is when I was very suicidal, and I ended up telling her that I'm planning to take my life. So she tried to invite me again, and at this point I was like, okay, there's nothing to really lose. I remember going up to my youth pastor at the time, and he just looked at me and said, "Are you ready for your life to be changed?" The pastor offered me a prayer and I accepted it. And at that moment, a burden was literally lifted off my shoulders. And I felt a difference. I was advised to do a chain of prayer on Wednesdays, Fridays, and Sundays. So I really devoted myself in attending these services to learn more about God, to learn more about what I can do to receive God. I learned something about something called the Holy Spirit, and knowing what the Holy Spirit was and who the Holy Spirit was and what the Holy Spirit can do for my life, it was mind-blowing, and I believed at that point that my life could change. So the 21 Days Fast with Daniel campaign came up and I decided to take part. So what I did was I sell all my belongings, all my clothes that reminded me of the past, all my trainers, my shoes that reminded me of the past. At the time as well, I wasn't even working, so there was no income, but I received about 3
tax refunds, and it was almost up to £500, and I needed that money, but I decided, you know what, this is going to be my offering to God. This is going to catch God's attention. I wiped my whole social media. I unfriended people. I deleted pictures and videos. I decided I didn't need that anymore. I also had to break my pride and forgive my mother and my brother and other family members for the grudges that I held inside. This was in the period when the lockdown was still happening, so the 21 days had extended, so I still decided to keep up the faith, to still give my all to God. So I received the Holy Spirit during the Sunday morning service, during seeking, and I remember the bishop just saying, receive the Holy Spirit, and at that moment I just believed. After receiving the Holy Spirit, I didn't think I needed the world anymore. I didn't need the attention of boys. I didn't need social media. I didn't need weed to fulfill my happiness. I didn't need alcohol. I didn't feel angry every day. I didn't feel sad every day. I woke up every morning knowing that I had a purpose in life, knowing that my life was going to move forward. My thoughts have changed. It's no longer about myself anymore. I want people to know that God is literally out there waiting for them if they decide to make that decision. If they really and sincerely want their life to move forward, if they sincerely want happiness, there is a way. Jumat, doa kuat untuk pembebasan rohani. Kamu yang telah menjadi korban kecemburuan atau hidup di bawah kutukan tidak dapat menemukan kebahagiaan dalam kehidupan cintamu. Memiliki penyakit yang tidak dapat ditemukan obatnya oleh dokter. Telah menjadi korban sihir. Semua yang kamu lakukan selalu gagal. Bergabunglah bersama kami Jumat ini di pertemuan pembebasan rohani untuk dibebaskan dari semua kejahatan yang terjadi dalam hidup Anda. Jam 11 pagi dan jam 6.30 sore. Alamat kami Succeeding Life Center, Jalan Susilo 3 nomor 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel 88 dan di lapangan Alfamart di samping restoran Bakmi Ayam Aceh. Jumat, hari untuk menghancurkan semua kutukan dalam hidup Anda. Jangan lewatkan.